Gisi, apa kabar? Udah lama kita nggak ketemu. Puji Tuhan, kalau hari ini kita bisa ibadah online bareng-bareng. Gak kerasa, udah 2 bulan lebih kita di rumah aja. Gimana nih teman-teman? Masih pada semangat? Atau udah bosen di rumah aja? Kalau aku sih udah bosen ya di rumah aja. Tapi gak boleh melanggar aturan PSBB. Tetap harus di rumah aja. Walaupun bosen, keki, mati gaya, nggak bisa ngapa-ngapain, tetap kita harus ikutin peraturan ya, tetap di rumah aja. Karena beberapa hari yang lalu terjadi lonjakan kenaikan pasien positif corona, karena beberapa orang ada yang udah nggak tahan, pengen banget keluar gitu dari rumah, terus akhirnya ke mall, menyerbu tempat-tempat perbelanjaan, dan akhirnya angka positif pasien corona di Indonesia melonjak drastis sampai 900 kasus per harinya. Jadi walaupun bosan, walaupun boring di rumah, nggak ada kegiatan, tetap kita harus di rumah aja. Kita harus tetap patuhi aturan PSBB dari pemerintah. Nah, sekarang aku mau bawain satu topik, judulnya resiliensi. Nah, teman-teman pasti belum pernah dengar sebelumnya, atau mungkin pernah dengar tapi lupa. Jadi, resiliensi itu adalah kapasitas untuk melenting kembali dari tantangan dengan menjadi lebih berdaya, atau proses aktif dari bertahan, memperbaiki diri, dan bertumbuh sebagai respon dari krisis dan tantangan. Kalau dibuat sederhana sih, resiliensi itu adalah kemampuan kita bangkit dari keterpurukan. Kalau bisa dianalogikan ya, bisa diandaikan, itu contohnya kayak bola bekel atau bola karet. Ketika kita lemparkan itu dia ke bawah, dia akan memantul lagi ke atas. Bahkan jauh lebih tinggi dari posisi awal dia dijatuhkan. Seperti itu. Nah, kita mau belajar nih dari Daud, bagaimana dalam pelariannya dia bisa bertahan, bahkan dia bisa bangkit dari ketidakberdayaannya dia. Yuk kita buka di Mazmur 119 ayat 32. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu, sebab engkau melapangkan hatiku. Kalau dalam versi bahasa Inggris atau King James Version, tertulisnya, I will run the way of your commandments when you shall enlarge my heart. Jadi ada perbedaan penerjemahan antara versi Indonesia dan versi bahasa Inggris. Kalau versi Indonesianya itu tertulisnya melapangkan, sedangkan versi Inggrisnya adalah enlarge, memperbesar. Dan menurutku itu dua kata yang cukup berbeda, seperti itu ya pemaknaannya. Nah, di sini dibilang bahwa when you shall enlarge my heart. Nah, enlarge, memperbesar kapasitas hati. Kenapa sih yang dibahas tuh harus hati? Kalau kita baca di Amsal 4 ayat 23, di situ tertulis, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi bisa kita simpulkan ya teman-teman, kalau hati kita itu ya kehidupan kita. Jadi apa yang muncul dalam hati kita, itu juga yang akan muncul di dalam kehidupan kita. Terus hubungannya dengan resiliensi apa? Kalau kita baca kisah Daud dia bisa bangkit dari keterpurukannya dia karena dia menaati perintah Allah. Menaati, taat, obey. Jadi bisa kita bilang resiliensi itu sebenarnya nggak lepas dari kepatuhan. Kepatuhan sendiri bisa kita bilang sebagai determinasi untuk memikirkan dan melakukan hal-hal yang sama berulang-ulang kali.
Jadi walaupun rasanya nggak enak, walaupun kayaknya tuh nggak paham gitu ya, tapi tetap dilakuin juga. Dan untuk supaya kita bisa taat, supaya kita bisa obey, kita perlu memperbesar kapasitas hati kita. Caranya dengan apa? Caranya ya dengan minta sama Tuhan. Karena nggak ada jalan pintas lain. Kita nggak bisa minta ke kakak rohani kita, atau ke pendeta, atau ke teman kita. Nggak ada yang bisa untuk memperbesar kapasitas hati kita. Cuma Tuhan Yesus. Mungkin belakangan ini kita ngerasa bosan di rumah aja. Dari yang biasanya 2-3 jam kita ngecek sosmed, semenjak di rumah aja mungkin 24 jam kita ngecek sosmed ya. Dan mungkin dengan informasi yang kita terima begitu banyak, muncul berbagai macam perasaan dalam diri kita. Mungkin kita bisa ngerasain stres, atau kita ngerasa jenuh, kita ngerasa takut dengan berita-berita di luar sana. Tapi justru pada saat seperti inilah harusnya kita tetap taat sama Tuhan. Kita harus tetap ngelakuin apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kita. Beberapa orang bilang sama aku, "Kak, aku tuh kalau baca Alkitab tuh nggak dapet apa-apa. Jadi ketika baca ya udah gitu aja, nggak dapet apa-apa, nggak dapet rema yang nyangkut di hati." Tapi kalau menurutku ya nggak apa-apa, lakukan aja. Karena memang kan itu perintah Tuhan ya. Memang kita harus tiap-tiap hari hidup berdasarkan firman Tuhan. Jadi walaupun ketika kita berdoa sama Tuhan, atau ketika kita baca Alkitab kita nggak merasakan apa-apa, kita nggak ngerasain perasaan yang berbeda gitu ya, atau mungkin kita nggak merasakan dorongan untuk menangis, atau perasaan yang menggebu-gebu, nggak apa-apa. Atau mungkin kita ngerasa flat aja gitu, bener-bener flat, nggak ada bedanya gitu antara sebelum berdoa dan sesudah berdoa, nggak apa-apa, tetap dilakukan aja. Karena firman Tuhan itu tetap bekerja walaupun kita nggak sadar, walaupun kita ngerasa kayaknya nggak ada bedanya, kayaknya sama aja. Tapi percayalah bahwa firman Tuhan itu tetap bekerja dalam hidup kita. Dengan tiap-tiap hari membaca firman Tuhan dan membangun hubungan intim dengan Tuhan tiap-tiap harinya, kita dimampukan untuk melihat berkat-berkat kecil yang tersembunyi di sekitar kita. Kadang selama ini kita nggak menyadari berkat-berkat yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Berkat kita masih bisa bernafas, kita masih bisa makan, kita masih punya rumah, kita masih punya orang tua, dan berkat-berkat kecil lainnya yang mungkin selama ini kita anggap sepele. Rasa syukur memampukan kita untuk tetap stay positif di tengah kondisi yang sulit. Memampukan kita untuk tumbuh, bangkit, bahkan melesat melewati tantangan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.